kita semua sehingga kita bisa berkumpul hari ini di tempat yang spesial ini. Kemudian sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 3 Surade, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMPN 3 Surade, terima kasih untuk dapat hadir di acara kali ini, yaitu acara diseminasi atau pengibasan dari guru penggerak. Untuk susunan acara kali ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada pengantar dari kepala sekolah, yang ketiga ada pemaparan materi, yang mana materi ini akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama adalah Ibu Ani Patona, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang pemateri kedua adalah Bapak Lili Sukardi, kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu acara keempat adalah acara penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengibasan guru penggerak dibuka. Semoga mendapatkan kelancaran, kemudian kita mendapatkan ilmu yang baru. Kita lanjutkan saja, yaitu ke acara yang kedua adalah pengantar dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum, karena Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir. Kepada Ibu Ayu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahan kepada baginda alam kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para calon guru penggerak yang hari ini akan berbagi praktik baiknya tentang disiplin budaya positif di sekolah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada guru-guru semuanya. Calon guru penggerak ini telah mengikuti program dengan penuh dedikasi dan semangat. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu guru ini telah mempelajari dan telah mempraktikkan program selama mereka mengikuti calon guru penggerak. Saya harapkan dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini, semua guru-guru yang mengikuti kegiatan ini dapat terinspirasi, dapat termotivasi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Marilah kita jadikan kegiatan diseminasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan keberkahan dalam kegiatan ini supaya kita lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk Ibu Ayu yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian mari kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Patona. Kepada Ibu Ani Patona saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang sudah menemani di acara diseminasi budaya positif pengimbasan calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat teduh ini, di hari yang sangat bahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sama-sama membacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah
satu ladang pahala yang baik bagi kita sebagai seorang pendidik di SMPN 3 Surade. Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan terima kasih hari ini bisa menghadiri undangan dalam rangka penimbasan desiminasi aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini mungkin kita hanya sharing saja ya Bapak Ibu, santai saja sambil di hari ini adalah mungkin dengan berbagai kesibukan Bapak dan Ibu guru, tetapi sudah luar biasa menyempatkan diri untuk bisa hadir di tempat ini. Nah, pada hari ini yang pertama ini tentang budaya positif ini sebenarnya di sekolah kita di SMPN 3 Surade ini sudah terbiasa kita melakukannya gitu ya. Jadi pembiasaan ini bukan hal yang asing lagi gitu ya. Contohnya saja di salah satu kelas saya sudah melihat ada berbagai hasil yang dipampang. Salah satunya adalah seperti keyakinan kelas ya. Satu itu, yang kedua jadwal pembiasaan yang dibuat oleh Ibu Kurikulum, mulai dari hari Senin pembiasaan upacara bendera ya, pembiasaan sholat duha dan tadarus, dan ada juga pembiasaan literasi ya, dan ada juga pembiasaan senam gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya, tetapi di sini mungkin ada nanti yang kami tekankan supaya di tahun ajaran yang akan datang ya Bapak Ibu, ini bisa kita laksanakan ya. Karena ini sebenarnya di materi ini sangat mendukung sekali untuk meringankan beban kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Salah satunya mungkin budaya positif ini kenapa ditampilkan di guru penggerak supaya ada perubahan gitu di sekolah, sehingga kita terarah. Jadi kita bisa memotivasi siswa dan juga bisa menggali potensi peserta didik kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke budaya positif, tentunya kita sebagai seorang guru tentunya kita punya panutan ya. Salah satu panutan kita adalah Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka ya, murid harus memiliki disiplin yang kuat ya, yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Jadi program Bapak Nadiem ini sebenarnya itu untuk mengangkat ya beberapa pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik ya. Jadi bukan merubah, tetapi kita menumbuhkan gitu ya. Yang tadinya misalnya kalau dulu itu kita seringnya itu berbeda lah antara pembelajaran di tahun 70 dengan sekarang kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini siswa ini bukan diibaratkan siswa ini diibaratkan sebagai bibit ya. Kalau dalam pertanian, bibit yang unggul yang dititipkan ke sekolah kita, ke SMPN 3 Surade. Sedangkan sekolah diibaratkan sebagai lahan atau lahan pesawahannya. Dan kita sebagai apa? Kita adalah sebagai petaninya ya. Jadi bagaimana bibit unggul itu bisa berubah
tidak tumbuh gulma gitu ya. Karena pada dasarnya mereka itu dalam benaknya itu hanya ada ingin mencoba dan mencoba. Tetapi ketika kita sudah memupuk ya, kita sudah mengarahkan kepada peserta didik itu, sehingga nanti seperti yang sekarang mungkin lulusan yang akan kita luluskan pada tahun ini itu akan muncullah bibit-bibit yang unggul atau yang akan meneruskan kita di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya pagi ini jenuh ya. Kita lihat dulu, ini di tangan saya, kita hitung, kita pilih dari unggas saja ya. Hewan, kita hitung hewan harimau. Karena selama kegiatan saya selalu berdedikasi di sana. Wah, jadi orang apa harimau? Oh, perempuan harimau, ada harimau betinanya selama gitu ya. Kenapa pengen jadi seorang harimau betina gitu ya? Jadi walaupun menyeramkan, memang wajahnya saya itu menyeramkan ya, seperti orang yang cuek gitu ya, tidak peduli sama orang gitu ya. Tetapi kita itu harus punya apa ya namanya sebagai tanggung jawab untuk kita ya. Nah jadi saya suka dengan binatang tersebut harimau. Kita hitung ya. Clue-nya adalah ikuti apa yang saya bacakan atau apa yang saya katakan. Harimau ini kita tinggalnya di mana di tangan saya ya. Kita hitung ya, harimau. Ada berapa harimau? Ada yang bisa mempraktekkan? Lagi ya, clue-nya adalah harimau itu tinggalnya di mana? Harimau. Ada berapa harimau? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Ayo. Ya, gimana Bapak Ibu? Gimana Bu? Bisa titikanya? Sebelah sini? Di hutan? Jadi saya di hutan Bu. Sebelah sini. Di sini. Oh, di sini. Oh, kata-kata di sini. Ada lagi? Ya, di bawah. Sekali lagi, clue-nya adalah ikuti apa yang saya katakan. Harimau. Ada berapa jumlah harimau? Harimau. Jadi adalah clue-nya ikuti apa yang saya katakan. Baik, budaya positivity tadi sudah saya bahas sedikit ya. Jadi budaya positif di sekolah sangatlah penting ya. Kenapa sih budaya positif itu sangat penting di sekolah ya? Ini untuk mengembangkan peserta didik ya, memiliki karakter tertentu gitu ya. Kita gali karakternya itu seperti apa anak itu. Jangan kita itu mengatakan si ini mah nakal, si ini mah bawel, si ini mah ini begini. Nah, justru dari sana itu adalah tantangan kita gitu ya. Bagaimana cara untuk merubah anak tersebut menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kalau misalnya budaya positif itu ada di sekolah, jadi karakter anak itu akan kuat ya. Akan kuat dan memiliki akhlak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetus sebagai pedoman untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, biar tidak jenuh ya. Dulu ya. Ini salah satu contoh budaya positif yang ada di beberapa sekolah yang lainnya.
Ini kulit cantik seperti kulit kecantikan. Baru dengan glutat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Hari ini kelihatannya cuacanya panas ya, walaupun kayak minggu gimana, tapi semoga semua dalam keadaan sehat. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali nih di Indonesia Edu Webinars. Hari ini saya kayaknya Yoga akan memandu acara Indonesia Edu Webinars hari ini. Kayak apa tuh? Kira-kira yang muncul di benak Pertanyaan. tangan. Nah, makna disiplin itu sebenarnya awalnya muncul dari kata Latin yang disre, yang berarti adalah belajar, disre. Nah, kemudian kata disre ini diri. Ada beberapa dampak ya. Yang pertama, Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas tentang video mengenai budaya positif. Ada gangguan ya? Mohon maaf. Itulah Indonesia bagian selatan. Nah, di sini ada pertanyaan tematik sebelum ke materi selanjutnya. Nah, mungkin sekolah kita tadi sudah sering melaksanakan budaya positif. Cuma kita kadang tidak menyadari bahwa itu adalah pengaruhnya itu sangat besar sekali gitu ya untuk kita dan peserta didik, terutama peran kita untuk mengarahkan anak-anak. Nah, pertanyaan tematik yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Barangkali Bapak Ibu? Ya? Oh ya, Bu Widya, silakan. Jawab Ya. satu budaya positif ya, yang dimaksud dengan budaya positif yaitu suatu konsep yang mengacu kepada pola perilaku nilai-nilai norma yang positif tentunya ya, yang baik dan untuk mendukung kesejahteraan ya dan perkembangan anak-anak ya. Terima kasih Bu Widya. Selamat Bu Widya. Jadi betul sekali ya. Jadi budaya positif ini lebih terhadap kepada sasarannya itu sarana ya. Jadi yang ada di sekolah itu pendukungnya itu yang utamanya itu gitu ya. Baik dari kepala sekolah, guru, lingkungan, sehingga warga yang ada di SMP 3 Surat itu merasa sejahtera. Sehingga kita merasa ini adalah tugas kita ini benar-benar di sini gitu ya. Untuk penerapan budaya positifnya. Baik, untuk pertanyaan tematik kedua, mengapa sih budaya positif di sekolah itu penting? Ada yang bisa mengutarakan? Oh iya, Pak Fahmi, ya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak ini. Mengapa budaya positif penting ya? Ya. Karena menurut saya budaya positif sekolah penting karena berkontribusi untuk mewujudkan siswa-siswi cenderung lebih diterima dengan baik oleh guru dan teman sebaya. Iya. Nah, secara keseluruhan guru pun akan lebih nyaman dan aman, termotivasi, produktif, terus juga bisa memberikan pengajaran yang lebih optimal dan maksimal kepada peserta didik. Jadi secara keseluruhan budaya positif itu penting bagi keseluruhan sekolah. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi betul ya, kenapa sih penting sekali budaya positif ini? Itu salah satunya adalah kita itu harus ada rasa aman, nyaman, dan tentram gitu. Sehingga kita untuk mengangkat motivasi mengangkat potensi anak pun kita udah nyaman begitu ya. Bagaimana kita menggali peserta didik ini kelebihannya di apa ya. Jadi ibaratnya ketika misalnya kenapa sih ada anak atau peserta didik yang nakal, itu salah satunya mereka itu adalah mencari apa sih namanya mencari pamor ya. Jadi ingin diakui gitu ya. Ya, mencari sensasi itu dia itu pengen diakui gitu. Kalau bahasa Sundanya pengen dihayat gitu ya. Karena itu ada satu di antaranya adalah ada permasalahan yang timbul dalam dirinya, baik dalam dirinya maupun di keluarganya.
kemudian menerapkan etika kerja positif, kemudian menghindari pendisiplinan terhadap siswa ataupun warga yang ada di sekolah secara negatif, kemudian menerapkan juga pendidikan karakter kepada siswa. Betul, luar biasa. Jadi betul ya, kita ini sebagai seorang pendidik ini dituntut harus prima gitu ya Bu Dede ya. Tapi prima tersebut ada beberapa pendukungnya gitu ya. Salah satunya tadi adalah harus beretika yang baik gitu ya. Dan sebagai seorang guru ini yang paling utama adalah komunikasi gitu ya. Jadi apapun permasalahan seberat apapun gitu ya. Dan ini kenapa kami di grup penggerak harus berkolaborasi? Salah satunya adalah supaya menghilangkan kesenjangan gitu ya. Walaupun saya sendiri sebagai guru penggerak ini masih ini ya, tetapi yang saya lihat di sini ini tidak berkolaborasi ya semua mereka itu. Jadi tidak ketika ada seorang guru ketinggalan tugas atau apa saling melengkapi ya Bu ini ya, itu enggak. Nah terutama kita, Bu gimana ini yang sebelah sini belum? Nah itu salah satu bentuknya adalah berkolaborasi ya. Jadi betul sekali ya. Ini komunikasi itu sangatlah penting bagi diri kita dengan rekan, dengan pimpinan, apalagi dengan peserta didik ya. Jadi harus ada pendekatan gitu ya. Salah satunya adalah adanya pendekatan. Jadi sebenarnya mereka itu butuh gitu ya, butuh untuk tempat mereka menampung cerita mereka gitu ya. Nah di situ timbullah kita tahu oh sini kebutuhannya seperti ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan tematik keempat adalah apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ada yang mau bertanya kok ya, Pak Bayu? Tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah ada beberapa tantangan. Ya, pertama yang paling penting adalah mengubah pola pikir. Jadi kadang ketika kita membuat sebuah kesepakatan, mereka itu pola pikirnya masih dengan mindset yang lama. Ya. Kenapa sih kita harus merubah budaya positif? Kan dulunya juga biasanya seperti ini. Kenapa kita harus berubah ke yang ini? Nah itu yang pertama dan yang paling penting yang harus diterapkan dalam diri siswa, termasuk gurunya juga dalam merubah budaya positif. Yang kedua mungkin pola pikirnya itu karena dia tidak mau berubah karena dia tidak paham tantangannya. Yang selanjutnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Dede, yaitu tentang komunikasi. Kadang budaya positifnya kita paham, kita mengerti bahwa budaya positif ini seperti ini, tapi komunikasi antara peran serta guru dan siswanya itu yang kurang. Terus kadang tantangan yang berikutnya adalah budaya positifnya sudah terbentuk, tapi konsistensi untuk menjalankannya yang tidak ada. Paling hanya berjalan awal-awal membuat budaya positif, kesepakatan, keyakinan berjalan dengan baik, tetapi lama-lama malah kembali lagi ke awal. Itu konsistensinya yang beda. Yang tantangan yang terakhir adalah faktor eksternal dari luar. Ada murid yang sudah baik, tetapi tantangan dari luarnya yang banyak. Itu mungkin tantangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ayu. Jadi dalam menciptakan budaya positif ini tidak segampang yang kita lihat gitu ya. Ada berbagai hal yang mungkin ini adalah sebagai pengacu juga untuk diri kita atau sebagai cerminan gitu ya. Terkadang hari ini sudah, besoknya sedang lama-kelamaan, nggak
ya. Karena mungkin tidak semua siswa itu terlahir dari orang tua yang berkecukupan, ya. Terkadang orang tua yang cukup materi tapi perhatian tidak ada, ya, atau kebalikannya dan seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu PR ya untuk kita, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, pertanyaan tematik terakhir adalah apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, ada yang bisa mengutarakan? Atau ada yang berpendapat? Oh iya, Bu Tini, silakan. Peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah adalah guru sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Seorang guru diharapkan mampu menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Mengapa budaya positif di sekolah perlu diwujudkan? Budaya positif itu sangat berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Peran sekolah juga sebagai institusi pembentukan karakter pada murid. Nah, di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Adapun maksud dari pendidikan itu yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi manusia atau anggota masyarakat yang nantinya akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada masa depan. Terima kasih Bu Siti, ya. Betul, jadi peran seorang guru itu adalah sebagai model, ya Bu. Ketika gurunya yang saja, peserta didik itu lebih ini ya, lebih sensitif gitu ya. Sendalnya aja terbalik, sensitif ya. Nah itu, jadi kita ini diibaratkan sebagai artis yang ada di sekolah gitu ya. Betul sekali. Jadi guru itu mau tidak mau harus perfect gitu ya. Padahal kita pun punya beban tertentu, punya kekurangan tertentu gitu ya.
ya kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat kepada siswa. Ini mungkin yang berubahnya itu dari kurikulum Merdeka Mengajar ya. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang gambar yang pertama bagaimana Bapak Ibu? Ilustrasi yang pertama. Di sini. Ya. Mana? Ya. Guru terlalu global yang memberikan kebebasan. Ya, tidak memberikan kebebasan kepada murid ya. Sedangkan seharusnya adalah ya membimbing, lebih mengarahkan gitu ya. Jadi, hari ini misalnya apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran ini? Jadi harus efektif gitu ya. Ini ilustrasi gambar yang kedua. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu mah udah lama tidak pakai sepatu, ya mengejar ya. Atau misalnya ada lagi pembelajaran yang halus tapi tidak itu akan diingat seumur hidup dalam diri anak. Salah satunya hari ini, kamu di sekolah ini belajar dengan baik dan tertib. Sedangkan orang tua kamu di luar sana sedang apa? Mereka membanting tulang atau apa gitu, sehingga dia merasa saat nangis gitu ya. Itu juga salah katanya Bu, ya. Jadi itu paradigma yang salah gitu ya. Jadi itu akan membekas dalam hatinya, dia teringat terngiang-ngiang. Saya pernah diingatkan oleh Pak dan guru tersebut karena saya harus dituntut merasa bersalah dengan adanya saya gitu terhadap orang tua. Nah itu juga paradigma yang kurang baik ya. Jadi harus bagaimana? Jadi anak itu diajak dibawa ke ruang guru atau ke tempat yang nyaman gitu, atau dia pun sedang duduk dimanapun kita dekati gitu ya. Kita dengar dulu. Setelah didengar, kita carikan solusinya harusnya seperti apa, baiknya seperti apa ya. Gitu ya Bu Emak sering melakukannya ya. Ya, 8D itu katanya apa? Variabel sebenarnya permasalahannya. Begitu pun Cik Widya kan di kelas saya perempuan kebanyakan. Nah itu salah satunya adalah betul sekali yang saya lihat itu yang selalu dilakukan Bapak Ibu itu. Hadir itu kaset gelis apa yang irikannya gitu ya. Betul ya. Hal-hal yang seperti itu yang harus terus ditingkatkan. Gitu. Nah ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan peri kontrol. Ini sudah sering lah dilakukan ya di sekolah kita. Nah disiplin positif ya. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif ini. Disiplin itu yang berarti apa? Belajar. Mengapa pada disiplin ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini gitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, ya, berperilaku baik, mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nantinya setelah dia keluar dari SMPN 3 Surada ini, dia sudah punya bekal, dia punya pengerem gitu ya, sehingga dia mampu mengendalikan dirinya tanpa harus ketika dia tidak harus diingatkan lagi, atau ketika misalnya ada di saat dia sedang bermain atau belajar atau apa, dia mungkin ketika ada perubahan atau ada pengajakan ke hal yang negatif, dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini ya. Sesuai dengan praktek pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia,
mandiri, menghargai, ya, empati. Nah, ini kita timbulkan satu aja dulu. Baru setelah itu kalau ini sudah berhasil, kita timbulkan yang lainnya. Dia sudah bisa berakhlak yang baik, mandiri. Setelah mampu mandiri, bertanggung jawab minimal pada dirinya sendiri. Nah, 9 pilar karakter Indonesia di sini, ya, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, ya. Ini mudah-mudahan sajalah anak kita yang bisa punya hak yang baik. Nah, teks selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang Bapak Ibu butuhkan atau yang pesan tadi yang kita butuhkan seperti apa? Bagaimana Pak Ustaz? Apa kebutuhan yang mendasar sebagai seorang manusia? Ingin dihargai, ya, betul. Kasih sayang. Iya, betul ya. Jadi jawaban Pak Utang itu bisa menetralisir yang tadinya kita sudah kasih gitu ya. Karena dengan kalamnya mengatakan menghargai, betul ya. Jadi guru dan siswa itu bukan hal yang bukan model yang 100% itu mereka itu perfect gitu ya. Tapi kadang manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini hal yang mendasarnya. Nah, ini kebutuhan manusia adalah yang pertama adalah penguasaan, ya, penguasaan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Minimal menguasai dulu diri sendiri gitu ya. Yang kedua, kesenangan. Siapa sih di sini yang tidak mau senang? Tutin, Bu Rini, semuanya pengen senang ya. Happy ya. Jadi seberat apapun tugas kita, ya, seberat apapun beban kita terhadap peserta didik, ya, yang luangkan waktu untuk bersenang-senang, betul ya. Kasih sayang dan rasa diterima, ya. Nah, itu bertahan hidup. Nah, ini yang pastinya apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk bertahan hidup, ya. Dan terakhir adalah kebebasan, ya. Seorang manusia ini tentunya pengen bebas, tapi ada pula yang menjadi koridor kita adalah ini keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja ya, bebas. Ya, bebas tetapi terkontrol, ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini sangat penting ya Bu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi jangan sampai orang lain dibela-bela tapi diri sendiri tidak dihargai. Mungkin begitu ya Pak Utang. Seperti itu.
Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan guru murid pun jadi takut. Ya, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya adalah ini guru meyakini ya menyanyikan keyakinan kelasnya, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita itu tidak harus susah-susah sekali itu ya ketika sudah membuat keyakinan kelas, tinggal dilihat saja. Oh, dia sudah paham ini. Nah, konsekuensinya apa? Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat peraturan, tetapi solusinya pun seperti apa? Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak harus aku tidak mengerjakan PR gitu kalau dia. Boleh sekarang ya kata-kata itu. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi, penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Bapak dan Ibu guru berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum? Semuanya. Semuanya. Harusnya. Ya, harusnya manajer. Atau sebagai apa lagi? Sebagai pemantau, apa lagi? Sebagai teman. Sebagai teman. Jadi pautan penghukum itu kayaknya terlalu ini ya. Tetap harus ada hukumannya biar anak-anak tidak terlalu manja. Tetapi untuk program restitusi Tidak boleh. Tapi secara tidak nyata sudah teman. Iya. Kita rubah saja ya ke paradigma yang baru. Mindsetnya harus Ya. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai penghukum ini ya, penerapannya membuat rasa bersalah barangkali Bu Guru harus memberikan tahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu itu ya. Kalau manajer tadi apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya. Dan ini salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas, dan ini saya ambil dari beberapa kelas yang sudah melakukannya. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, Bapak dan Ibu guru yang sudah melakukan keyakinan kelas? Sudah ya. Sudah dilaksanakannya. Jadi Bapak dan Ibu guru ini bukan hal yang baru begitu ya. Ini sudah dilakukan. Jadi bahasa peraturan kelas itu diganti Dengan keyakinan kelas. Ya, bahasanya ya. Tetapi beda ya antara disiplin peraturan yang ada di sekolah dengan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan yang ada di sekolah itu dibuat oleh sekolah ya tanpa peserta melibatkan siswa, sedangkan kalau keyakinan kelas ini dilihat ya mereka sendiri yang membuat itu di kelas. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah jadi ini adalah segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebelum ke sini, Bapak dan Ibu, saya buat 3 kelompok untuk membuat keyakinan kelas ya. Ini diibaratkan, ini kelompok pertama sebelah sini. Silakan dibuat. Waktunya hanya 5 menit. Keyakinan kelas, misalnya anak tidak. Salah satu contohnya ada Kak Pak Dedek yang sudah melakukan untuk keyakinan kelas. Misalnya tidak ngobrol di kelas, ya, tertib. Jadi apa saja yang dijadikan kira-kira apa gitu ya. Dan ini dibuatnya itu dengan peserta didik. Ya, keyakinan kelas Satu orang satu orang. Ya. Kira-kira di kelas diibaratkan saja di kelas Bapak Ibu guru apa yang akan diyakininya?
kelas ini tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya. Artinya selalu menggunakan kalimat yang positif. Ya. Misalnya kalau untuk menjaga kebersihan, kalimatnya itu misalnya bekerja sama menjaga kebersihan, bukan menggunakan kalimat tidak buang sampah sembarangan. Ya, betul Bu Emma, ya betul. Jadi jangan mengatakan jangan membuang sampah sembarangan, bukan ya, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ngobrol di kelas, berbicaralah yang sopan dan baik gitu ya. Atau misalnya tidak menggunakan, misalnya tidak boleh menggunakan alas sendal di kelas, bukan ya, tapi gunakanlah alas kaki yang baik dan benar. Kata-katanya seperti itu. Jadi tidak yang silakan Bapak Ibu yang sudah selesai, kelompok ini dipasang di sebelah sini dan kelompok yang ini dipasang di sebelah sini untuk keyakinan pasang. Ya. Ya. Sebelah sini Bapak Ibu. Boleh ya. Kayak istilah yang sesuatu yang salah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi betul kata Bu Emma tadi, jangan menggunakan apa sih bahasanya ini. Kalimat negatif ya, harus positif ya dalam bahasa Indonesia itu, harus yang positif gitu ya. Salah satu contoh misalnya, jangan ngobrol di kelas, tetapi berbicara yang baik dan benar. Dan ini kalau bisa Bu Ayu, seminggu sebelum pembelajaran dimulai itu dibuat dulu kesepakatan kelas gitu ya. Jadi nanti bisa mereka pahami gitu ya apa tujuannya membuat kesepakatan kelas ini. Kan salah satu sebenarnya remote control bagi mereka gitu ya, supaya mereka tidak melakukan hal yang di luar batasan mereka. Dan ini juga kesadaran terhadap dirinya dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, materi terakhir adalah mengenai segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini dari tadi yang tadi dicontohkan, yang video tadi, kalau misalnya anak-anak misalnya melanggar peraturan atau tidak beretika di sekolah, nah salah satu untuk penyelesaiannya ya, mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa melihat lebih lagi dari materi segitiga restitusi ini, karena mungkin ini pun bagi saya sebagai seorang guru penggerak ini adalah hal yang baru gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah kerangka kerja yang melibatkan 3 pihak, yaitu siswa, guru, dan orang tua untuk bekerja sama dalam membangun budaya positif di kelas. Tuh, ya. Jadi sekali lagi, kerangka kerja yang melibatkan 3 pihak ini tujuannya membangun budaya positif di kelas ya. Ada 3 cara ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan pengambilan ya. Secara baik-baik tadi komunikasi ya. Yang kedua ini, nah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tanya kepada anak itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya tidak berlebihan permasalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan gitu ya. Anak melakukan ini tentunya punya alasan tersendiri. Jadi kita jangan mengejas kata Bu Ibu juga tadi ya. Jadi lihat dulu latar belakangnya apa permasalahannya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Jadi itu yang kedua, memvalidasi tindakan
salah. Ditampung dulu gitu ya. Setelah ditampung baru ditanyakan dalam keyakinan kelasnya ada tidak yang mereka itu tadi misalnya memakai sendal ke kelas tidak pakai sepatu. Kalau misalnya ada berarti anak sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi di dalam keyakinan kelas, sekali lagi, dalam keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat keyakinan kelasnya saja, tetapi dijabarkan tujuannya apa, solusinya bagaimana gitu. Arti solusi itu berarti ketika dia melanggar, berarti konsekuensi ini. Gitu. Jadi anak sudah tahu ketika dia melakukan ini konsekuensi ini, dia akan sadar sendiri gitu ya. Itu. Jadi menanyakan keyakinannya, kita semua memiliki motivasinya Pak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi harus ditanya, ini kan sudah dibuat bersama kalian gitu ya. Ini tidak hanya di Kanvas saja. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi maksud segitiga restitusi ini adalah tujuannya jadi membedakan dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Sebenarnya ini sering kita lakukan, hanya namanya saja gitu ya. Jadi apa sih segitiga restitusi? Jadi yang pertama distabilkan dulu identitasnya, ditampung dulu isi ini kenapa jangan berorganisasi. Yang kedua divalidasi tindakan yang salahnya harus seperti apa ya. Ini harus berkolaborasi dengan rekan guru juga dengan orang tua ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelasnya itu ya. Apakah yang dilanggar itu ada dalam keyakinan kelas atau tidak ada. Bagaimana Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak paham dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu ingin mencari tahu dan menggali kembali materi tentang segitiga restitusi. Sampai di sini. Untuk desiminasi pendampingan individu ini CGP angkatan 10. Sampai di sini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya yang telah disampaikan oleh Bu Aisyah. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan, yaitu tentang disiplin positif. Semoga kita bisa menularkan atau membuat siswa-siswi kita itu menjadi semakin disiplin. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang mungkin masih kurang bisa ditambahkan? Ada? Kalau tidak ada berarti kita akan lanjutkan ke ada? Oke. Untuk tanya jawab berarti sudah cukup. Kemudian kita akan lanjutkan ke pemaparan